Kemudian di dalam hadis lain, ini tentang Wahabi ya. Hadis riwayat Imam Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Suatu ketika Rasulullah SAW berdoa, Allahumma barik lana fi syamina wa fi yamanina. Ya Allah, berikan keberkahan bagi kami di negeri Syam dan Yaman. Para sahabat minta wa fi najdina ya Rasulullah, doakan pula keberkahan di negeri Najd bagi kami. Karena orang Madinah, orang Mekah kadang jualan ke Najd. Rasulullah berdoa lagi, Allahumma barik lana fi syamina wa fi yamanina. Ya Allah, berikanlah keberkahan bagi kami di negeri Syam dan Yaman. Para sahabat minta lagi, wa fi najdina ya Rasulullah. Najd doakan Rasulullah. Sampai 3 kali. 3 kali mereka minta, akhirnya apa? Rasulullah bersabda, hunakaz zalazil wal fitan. Di Najd itu akan banyak kegoncangan dan fitnah-fitnah. Najd ini tempatnya fitnah. Najd ini mana? Ibu kota Saudi Arabia. Itu Najd. Memang dataran tinggi. Najd. Dan betul tempatnya fitnah, karena Musailamah Al-Kadzdzab yang ngaku jadi nabi dari situ asalnya. Satu suku dengan pendiri Wahabi. Dan di situ memang munculnya fitnah-fitnah. Syam dan Yaman oleh baginda didoakan berkah. Ulama yang menyebarkan Islam kepada bangsa kita ini dari Yaman. Ketika yang menyebarkan Islam dari Yaman ke negeri kita ini damai teduh. Keislaman kita seperti Islamnya orang Yaman, damai, tentram dan teduh. Begitu ada saudara-saudara kita belajar ke orang-orang Najd, Wahabi kan dari Najd, akhirnya apa? Gaduh saudara negeri kita. Ya memang mereka sumbernya fitnah, dikatakan fitnah. Dari Najd, ajaran orangnya dari Najd menimbulkan fitnah. Lalu sabda Rasulullah, wa biha yatlu'u qarnu syaitan. Dan di Najd itu akan muncul si tanduk setan. Siapa si tanduk setan? Kata Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan rahimahullah, mufti ulama Syafi'iyah di Makkah Al-Mukarramah. Si tanduk setan ini adalah Wahabi. Mengapa tanduk setan? Hewan itu yang kuat, kekuatannya pada tanduk. Kalau menyerang musuhnya itu tanduk, itu hewan. Setan ini kekuatannya pada tanduk. Siapa? Wahabi. Wahabi dengan setan ini ajakannya sama saudara. Cuma Wahabi lebih kuat. Gimana kesamaannya? Orang habis sholat ya, biasanya wirid, baca wirid. Kalau setan ingin tak wirid, kadang dalam sholat, cepat turunlah, lepas sholat tak payah wirid, nanti main handphone. Jadi gitu. Cuma godaan setan gak kuat. Inna kaidas syaitan kana dha'ifa. Tipu daya setan tuh lemah. Datang Wahabi, hei, jangan wirid, zikir berjamaah lepas sholat bid'ah dan haram. Ini bid'ah. Akhirnya turun. Makanya tanduk-tanduk setan ini sholat di masjid, lalu imamnya zikir berjamaah, langsung turun saudara. Mengapa? Kena tanduk syaitan, langsung keluar dari masjid, kena tanduk itu. Sebenarnya kan sama dengan setan. Ini contoh ya. Sholat malam itu sejak masa ulama salaf, mau 5 rakaat, 7, 11, 23, 30, 50. Imam Ahmad tahajudnya 500. Sebagian gurunya Imam Ahmad tahajudnya 300. Sebagian gurunya Imam Ahmad ada yang sampai 500 rakaat tahajud. Kalau setan ingin orang Islam tak tahajud, walaupun sholat tahajud jangan banyak-banyak lah. Datang Wahabi. Apa kata Wahabi? Sholat malam lebih dari 11 rakaat haram, bid'ah. Nah, kira-kira sama apa enggak dengan setan? Kan sama. Sama saudara. Cuma setan ini lemah, yang tanduknya lebih kuat. Sampai-sampai ya sholawat nariyah. Kalau setan ini ingin kita gak baca sholawat, termasuk sholawat nariyah.
Akhirnya apa kata setan? Sholawat nariyah syirik. Akhirnya tak baca sholawat nariyah. Kadang walaupun tak mensyirikkan tapi ragu-ragu. Saya pernah jumpa dengan kawan. Dia di pondok dulu di atas saya. Saya acara NU di Bangkalan. Beliau termasuk pengurus NU. Di depan saya bicara begini. Saya sekarang nggak baca sholawat nariyah. Bahasa Madura. Kula makin tak maca sholawat nariyah. Apa tak? Takut syirik. Padahal saya ketika di pondok sama almarhum Ki Abdul Alim, setiap malam Jumat pagi sama beberapa kawan di dalam itu diminta baca sholawat nariyah. Masa kiai tak takut syirik? Jarang kiai tak teman keluaran, tak teman ngebas maksiat, pas syirik banget tak kira macam apa. Makanya saya, karena setelah itu banyak orang-orang Wahabi mensyirikkan sholawat nariyah, saya menulis buku dalil dan khasiat 5 sholawat populer. Itu yang hijau di depan. Itu asalnya di Facebook saudara. Karena yang mensyirikkan sholawat nariyah ini ramai. Selama 2 minggu saya menulis di Facebook syarah sholawat nariyah berdasarkan hadis. Setiap tulisan biasanya di laptop itu 7 halaman setiap 2 hari. Dan setiap kalimat di sholawat nariyah allazi tanhallu bihil uqad, saya kasih hadisnya 7. Wa tanfariju bihil qurab, kadang 7 kadang 10, sesempatnya. Semuanya saya kasih syarahan. Setelah tulisan ini beredar, sebagian kiai ada yang nelpon, sebagian kirim WA, sebagian komentar di Facebook, kiai saya sudah baca lagi sholawat nariyah katanya. Loh kenapa? Saya kira syirik katanya. Ini kok enggak katanya. Akhirnya saya nulis buku dalil dan khasiat 5 sholawat. Bahkan setelah buku ini terbit, ada Ustadz Wahabi di Malang secara terbuka mengatakan, saya bertaubat kepada Allah dari mensyirikkan sholawat nariyah setelah baca tulisannya Ki Idrus. Alhamdulillah. Artinya apa? Apa-apa yang disyirikkan oleh Wahabi itu dalilnya kuat saudara. Cuma Wahabi itu bodoh. Makanya di dalam hadis orang-orang Khawarij dikatakan sufahaul ahlam, akalnya dungu, akalnya bodoh memang. Karena mereka ini bodoh dan dungu, gak mau berdebat terbuka dengan orang ahli ilmu. Beraninya cuma dengan orang-orang yang lebih bodoh. Insya Allah kalau ada saudara mereka pergi, gak perlu khawatir. Nah ini saya kira saya bicara sudah lebih 1 jam ini. Karena ini sudah agak lama ya, saya kira gak perlu panjang-panjang lah. Ini kan silaturahmi. Kalau panjang-panjang, yang penting kita ini mantap ya. Kita bisa menjaga amanah dari masyayikh, guru-guru kita. Walaupun kita gak mengamalkan, mungkin menyebarkan, melakukan pembelaan terhadap fahaman ahlus sunnah wal jamaah. Dari saya, kurangnya nanti kita bicarakan dalam dialog. Mungkin ada yang mau tanya berapa pertanyaan. Kurang lebih yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.